Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi dalam sapaan Gembala pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mohon bimbingan dan pertolongan Tuhan untuk terus menjalani hidup dengan berkenan kepada Engkau. Kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu dan kami rindu terus mengalami cinta kasih-Mu itu dengan kekuatan yang diperbaharui untuk mengerjakan segala sesuatu, memuliakan Engkau, dan hidup sebagai orang-orang yang keberadaannya berdampak bagi orang lain. Kuduskanlah masing-masing kami yang dapat berhimpun dalam persekutuan merenungkan firman-Mu pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang senantiasa melakukannya. Bapak Ibu Saudara, saya memilih tema mengasihi dan menuruti perintah Tuhan. Dan tema ini seturut dengan firman Tuhan yang sudah kita baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Kasih dan perintah di sini, Bapak Ibu Saudara, adalah dua sisi yang tidak boleh diabaikan salah satunya. Kalau kita menyebut diri mengasihi Tuhan, buktinya adalah kita menuruti segala perintahnya. Pada saat yang sama, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan meminta kepada Bapa supaya murid-murid diberikan penolong yang lain. Yang lain di sini bukan Yesus seperti yang mereka kenal dengan fisik atau yang bisa mereka lihat, tetapi penolong yang akan menyertai murid-murid selama-lamanya. Dimanapun mereka, meskipun mereka terpisah satu dengan yang lain, penolong ini akan menyertai mereka tanpa batas. Penolong itu disebut roh kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, roh kebenaran di sini tidak dikenal oleh dunia ini, dan bahkan dunia tidak bisa menerimanya. Jadi kalau kita misalnya punya pengalaman, orang sulit menerima kebenaran di dalam Kristus, itu seperti yang Tuhan Yesus katakan. Karena mereka tidak mengenal Kristus dan mereka tidak sejalan pemikiran harapannya dengan kebenaran yang ditunjukkan oleh Kristus. Sementara itu roh kebenaran di sini adalah roh yang menyertai kita yang percaya dan kita sungguh mengalami kuasanya. Karena kita mengenal Dia di dalam Kristus dan roh kebenaran inilah yang menuntun hidup kita. Karena itu mari kita melihat begini Bapak Ibu Saudara. Mengasihi dan menuruti perintah Tuhan adalah dua sisi identitas murid-murid Kristus yang tidak boleh dipisahkan. Kalau saya mengatakan saya mengasihi Kristus, itu karena saya
juga membuktikannya dan orang lain dapat menerima pernyataan saya melakukan perintah Tuhan. Tapi kalau saya mengatakan saya mengasihi Kristus, tapi yang saya lakukan adalah apa yang saya pikirkan dan yang saya harapkan atau yang diinginkan oleh dunia ini, maka bisa jadi kasih saya itu dalam kemunafikan atau kasih itu formalitas. Begitu pula kita sering menyadari orang melakukan perintah Tuhan formalitas. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau yang kita lakukan formalitas, rutinitas, maka perlu juga yang kita lakukan itu diberikan tantangan supaya kita diuji apakah kita melakukan dengan kasih atau tidak. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh mengasihi, apapun tantangannya melakukan perintah Tuhan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Seringkali juga kondisi ini menjadi sebuah percakapan seperti orang mengatakan iman dan perbuatan, kesetiaan dan ketaatan. Saya ingin mengajak kita melihat ini sepadan atau paralel. Mengasihi dan menuruti perintah Tuhan sepadan dengan iman dan perbuatan, kesetiaan dan ketaatan. Tidak mungkin kita mengatakan kita beriman tapi tidak ada perbuatan yang menunjukkan tindakan iman. Demikian juga kalau kita mengatakan kita anak yang setia kepada Kristus, itu karena kita taat kepada perintah Tuhan, meskipun ada berbagai situasi yang membuat kita seharusnya tidak taat. Nah, di dalam situasi seperti ini, mari kita renungkan bahwa justru keberadaan Roh Kudus, penolong, Roh kebenaran dimaksudkan supaya di dalam tantangan dan di dalam berbagai tawaran dunia yang tidak benar, kita sungguh-sungguh hanya melakukan kebenaran dengan kasih, dengan tulus, dengan ikhlas. Dan kita menjadi pribadi yang di dalam hidup kita Kristus berkarya melaluinya. Dan jika kita dikatakan disertai oleh Roh kebenaran, maka Bapak Ibu Saudara percayalah di dalam hidup kita mengalami kasih Kristus yang utuh karena kita mengenal Dia. Kita tahu apa kehendaknya. Kita juga tahu apa panggilan kita untuk kita kerjakan di dalam dunia ini dan kepada orang lain demi keselamatan. Jadi mari kita renungkan bahwa Tuhan menghendaki kita mengasihi Dia. Dan bukti dari kasih kepada Kristus itu tidak lain, kita melakukan segala perintah-Nya. Tidak mudah melakukan perintah Tuhan. Ada banyak tantangan dan godaan. Baik dari cara berpikir kita, baik dari tawaran dunia ini, maupun berbagai ancaman dan situasi yang mengerikan, seperti halnya baru-baru kita menghadapi COVID dan masih terus menghadapinya. Semua ini menjadi tantangan bagi kita. Masihkah kita mengasihi Kristus dan melakukan perintah-Nya? Tapi kalau kita sungguh mengasihi Bapak Ibu Saudara, tidak ada takut dan gentar. Kenapa? Karena kita tidak sendirian. Roh Kudus, Roh kebenaran menyertai kita. Setiap orang yang sadar tentang kebenaran dan memilih melakukan kebenaran, tidak akan goyah dia. Dan tentu dia akan mengalami ketenangan dan kedamaian. Karena siapapun yang di dalam hidupnya ada kuasa Roh Kudus yang berkarya, dia akan mengalami sukacita, kebahagiaan, apapun situasi yang ada di sekelilingnya. Dia sadar betul bahwa Tuhan mengenal dia, dan dia mengenal Tuhan yang menjamin hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berefleksi sejenak. Jika kita mengasihi Tuhan, lakukan perintah Tuhan dalam keseharian hidup kita. Di keluarga kita, lakukan perintah Tuhan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, sebagai saudara satu dengan yang lain, sebagai anak. Lakukan perintah Tuhan dengan kasih. Dalam kondisi apapun dimanapun.
Karena saat kita melakukan perintah Tuhan dengan kasih, kita tidak berkarya sendiri. Roh Kudus yang menolong kita. Ketulusan dan kasih kita akan membuat kita sadar betul bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan melalui kita, karena itu menunjukkan kita siap menjadi alat Tuhan. Dan Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus menyertai orang-orang seperti itu. Orang-orang yang mengasihi Kristus, yang melakukan perintah Kristus, meneruskan pekerjaan Kristus, maka orang itu bersama dengan Kristus. Kristus ada di dalam hidupnya. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, roh kebenaran itu ada di dalam kita. Sehingga hidup kita menjadi benar, kita dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, dan apapun persoalannya, seberat apapun perintah Tuhan itu, kita akan tetap berbahagia melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara, tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan melakukan segala perintah Tuhan di dalam keluarga, di dalam persekutuan, dan di tengah-tengah dunia ini. Dan lihatlah, sadarlah bahwa kita tidak sendirian. Kita selalu bersukacita dalam hal apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, Engkau mengharapkan kami mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Dan kiranya Engkau meneguhkan kasih-Mu di dalam hidup kami, supaya apa yang Engkau kehendaki, apa yang menjadi perintah-Mu, itu yang kami lakukan dan kami berbahagia. Karena kami melakukan perintah-Mu, dan Engkau pun melakukan kehendak-Mu di dalam dan bersama dengan kami, oleh bimbingan dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Maka ya Bapa Surgawi, teguhkanlah juga kemuliaan-Mu di dalam hidup kami dengan Roh Kudus yang senantiasa menuntun menggerakkan kami, supaya dalam situasi apapun saat ini kami menjadi pribadi yang bebas. Jika kami saat ini sedang bimbang karena berbagai pilihan, apakah itu kehendak dunia ataupun perintah dari-Mu, buatlah kami memilih perintah-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan di dalam seluruh hidup kami menjadi anak-Mu yang hadir senantiasa, membawa kehidupan yang baru, pemulihan, sukacita, dan kebahagiaan, baik di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat dan di dalam dan bersama dengan seluruh persekutuan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, kuduskanlah hidup kami, dan biarlah kami menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan Tuhan, karena hidup kami, diri kami menjadi tempat di mana kuasa Tuhan dinyatakan, Roh Kudus berkarya, Allah berdiam. Terpujilah nama-Mu Bapa, nyatakanlah kemuliaan-Mu melalui hidup kami saat ini dan selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.